warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Azahra dengan NIM 2302134001 dari kelas manajemen dakwah A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sekitar dakwah kontemporer. Dakwah kontemporer adalah metode penyampaian dakwah, penyampaian agama Islam yang menggunakan teknologi modern dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Ini mencangkup seperti platform yaitu YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Dakwah kontemporer adalah dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi modern yang sedang berkembang. Misalnya televisi, radio, media cetak, media massa, internet, dan lain-lain. Ada 3 problematika besar yang dihadapi dakwah pada era saat ini, yaitu yang pertama adalah pemahaman masyarakat umum terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral communication, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Yang kedua, yaitu problematika yang bersifat epistemologi. Dakwah di era sekarang itu bukan hanya bersifat rutinitas, temporal atau instan, melainkan dia membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan, dakwah tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah strategis, teknis dapat dicari rujukan melalui teori-teori dakwah. Yang ketiga ialah problem yang menyangkut sumber daya manusia. Aktivitas dakwah masih dilakukan sambil mengesampingkan antara problem terhadap manusia. Terdapat 3 tantangan dakwah, yaitu tantangan yang bersifat klasik, tantangan yang bersifat kontemporer, dan tantangan yang bersifat geografis di dalam dakwah tersebut. Dakwah di masa dewasa ini hendaknya mampu menyesuaikan perkembangan arus dan informasi yang kini sudah semakin menyebar luas secara cepat di era globalisasi ini. Perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi yang semakin berkembang serta adanya pengaruh dari orientasi barat. Berikut beberapa problem yang terjadi, yaitu satu, umat Islam kurang respek terhadap informasi-informasi baru baik dalam skala umum ataupun religi lewat media-media yang tersedia cetak maupun lainnya. Yang kedua adalah akibat dari yang pertama, yaitu para dai yang selama ini menjadi kunci informasi religius bagi umat beragama, yaitu dai-dai tersebut kurang mampu dalam menyampaikan materi yang dia sampaikan. Yang selanjutnya adalah dilema dari metode dakwah yang saat ini implikasinya masih dalam tataran fikih-fikih senteris. Dalam penyampaian dakwah kontemporer, seorang dai atau juru dakwah menyampaikan dakwah itu bisa melalui radio, televisi, film, VCD, percetakan, dan lain-lain. Jadi seorang dai tidak terbatas antara ruang dan waktu. Yang selanjutnya adalah media dalam dakwah kontemporer adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan memanfaatkan teknologi modern. Beberapa contoh media dakwah kontemporer yaitu media sosial, dialog antar agama, pendidikan agama interaktif. Dakwah kontemporer ini juga dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sedang berkembang sehingga cocok untuk dilakukan di lingkungan kita saat ini atau masyarakat yang memiliki latar belakang menengah atas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dakwah kontemporer merupakan suatu dakwah yang menggunakan fasilitas teknologi modern sebagaimana iklan lagi semarak dewasa ini. Al-Quran yang selama ini banyak disampaikan dengan cara tradisional, maka harus segera dirubah cara penyampaiannya, yaitu dengan cara modern. Sudah saatnya dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan tuntunan zaman. Al-Quran sudah saatnya harus disampaikan dengan menggunakan metode cepat dan tepat, yaitu dengan menggunakan fasilitas komputer. Jadi munculnya teknologi-teknologi sekarang dapat mempermudah kita dalam menyampaikan suatu pesan dakwah.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.